teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yudiarta. Saya mahasiswa Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis data dengan model struktural menggunakan aplikasi Smart PLS. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke video tutorialnya. Nah, pada video kali ini saya mengambil contoh judul, yaitu analisis pengaruh hedonic shopping motivates dan harga produk terhadap keputusan pembelian dengan online promotion sebagai variable intervening. Nah, datanya juga sudah saya sediakan. Nih. Lalu di sini Smart PLS saya pakai Smart PLS 3. Nah, untuk bagaimana cara melakukannya, pertama kita masuk dulu ke halaman utama dari atau workspace dari Smart PLS ini, lalu klik New Project, lalu masukkan nama project. Misalnya saya buat di sini project 1. Lalu oke. Nah, setelah itu double klik to import data. Di sini kita akan memasukkan data dari data yang sudah kita sediakan. Kalau saya tadi sudah saya sediakan data di sini ada sebanyak 45 responden. Nah, di sini saya akan memasukkan, jangan lupa untuk data dari Excel ini itu harus dibuat dalam bentuk CSV. Kalau tidak, itu tidak bisa terbaca oleh aplikasi Smart PLS-nya. Langsung saja kita masuk. Di sini kita double klik. Lalu kita masukkan data kita. Nah, di sini data kita sudah diinput ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, pada hasil pertama ini kan ada missing, mean, median, standar deviasi, kurtosis. Nah, di sini pada hasil pertama ini biasanya ini digunakan di bab 4 pada skripsi, yaitu pada statistik deskriptif dan bisa juga sebagainya. Lalu kita masuk bagaimana cara pengerjaannya. Kita klik project 1 yang ini. Nah, di sini sudah ditampilkan lembar kerja kita. Caranya kita klik latent variable. Ini latent variable ini disesuaikan sama berapa variabel yang akan kita masukkan sesuai dengan judul kawan-kawan sekalian. Kalau saya tadi kan di sini variabel saya ada 4. Jadi di sini saya masukkan 4. Kita buat supaya lebih bagus lagi, kita ratakan. Nah, setelah itu jangan lupa berikan nama sesuai dengan judul kawan-kawan sekalian. Misalnya di sini saya buat X1, ini menandakan sebagai HSM atau hedonic shopping motivate. Lalu X2 ini adalah sebagai harga produk. Lalu Y
ini adalah online promotion. Perlu diketahui bahwa Y ini merupakan variabel intervening sesuai dengan judul saya tadi. Lalu selanjutnya di sini ada Z. Ini adalah keputusan pembelian. Nah, setelah itu kita buat connect latent variable di atas ini, klik sekali, lalu kita sambungkan. Nah, setelah itu kita masukkan di indikator ini sudah disediakan dari data kita yang sudah kita masukkan dari Excel tadi. Nah, HSM kita pindahkan ke HSM. Jika dia sudah biru, artinya datanya itu sudah terinput ke dalam variabel itu. Lalu ada HP 1 sampai HP 7. Lalu ada OP. Dan terakhir ada keputusan pembelian. Nah, di sini kalau saran saya biar lebih mudah dilihat, ini kita buat di KP ini dia align indicator right. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah untuk perhitungannya kita mulai dari calculate, lalu kita klik PLS algorithm. Nah, untuk basic settingannya ini tidak usah dirubah, ini sudah standarnya begini. Langsung saja start calculation. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke PPT dulu sebentar. Nah, pada tahap pertama itu adalah tentang evaluation of measurement model. Pada tahap pertama ini akan kita lakukan uji validitas. Uji validitas ini nanti yaitu diuji tentang convergent validity dan discriminant validity. Nah, pada convergent validity nanti kita akan melakukan perhitungan tentang loading factor dan AVE atau average variance extracted. Lalu pada discriminant validity itu akan kita cari tentang Fornell-Larker criterion dan cross loading. Nah, untuk lebih jelasnya kita kembali lagi ke Smart PLS kita. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, kita klik ke outer loadings. Itu ada di final result. Klik outer loadings. Nah, menurut para ahli itu nilai yang standarnya itu pada outer loadings ini adalah 0,7. Di sini bisa kita lihat nilai yang berwarna merah. Artinya apa? Artinya nilai yang berwarna merah ini tidak sampai pada nilai standarnya, yaitu 0,7. Nah, jika sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menghapus atau mendrop out atau tidak mengikut sertakan lagi nilai yang merah ini yang tidak mencapai standar 0,7. Nah, ini tidak kita ikutkan lagi dalam perhitungan kita. Lalu kita kembali lagi ke project 1. Nah, tadi kan di sini ada HP2, HP6, HP7 kita hapus. HP2 kita delete. HP6, HP7.
Lalu pada HSM ada HSM 126 126. Lalu pada OP itu ada OP7, kita delete. Lalu pada KP itu ada 1347, kita delete 1347. Nah, setelah sudah kita delete data yang nilainya tidak sampai ke standar 0,7 tadi, kita calculate ulang. Balas algorithm, kita start calculation lagi. Kembali lagi seperti tadi, auto loadings. Nah, data yang sudah kita hapus tadi, setelah kita calculate ulang, ternyata hasilnya sudah di atas 0,7 semua. Mulai dari HP 1 sampai OP6 ini semua sudah warna hijau, artinya sudah di atas 0,7. Untuk itu bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita mencari nilai AVE, average variance extracted. Bagaimana cara mencari AVE ini? Itu ada di auto loadings. Maksudnya di construct reliability and validity. Nah, di sini ada nih AVE. Nah, menurut para ahli, nilai AVE, nilai standarnya itu adalah 0,5. Harus di atas dari 0,5. Perlu kita ketahui, AVE itu adalah nilai yang dimiliki oleh setiap variabel. Sementara tadi pada auto loadings itu adalah nilai yang dimiliki pada setiap indikator. Nah, pada AVE ini kan nilainya 0,5. Ini AVE bisa kita lihat pada data yang sudah saya buat ini, semua nilainya sudah di atas 0,5. Dia ditandai dengan warna hijau. Jika warnanya merah, itu artinya tidak sampai ke standarnya 0,5. Selanjutnya kita akan membahas tentang von Larcker criterion, yaitu von Larcker criterion ini adalah nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri. Nah, itu tidak boleh lebih kecil dari korelasi antara variabel dengan variabel lain. Nah, bagaimana cara mencari von Larcker criterion ini? Itu ada di ini, discriminant validity. Nah, ini dia von Larcker criterion. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri tidak boleh lebih kecil, artinya harus lebih besar dari nilai korelasi variabel dengan variabel lainnya. Bisa kita lihat pada X1 HSM dengan X1 ini. Nah, 0,798 ini sudah lebih besar dari korelasi nilai yang lain. Pada X2 juga gitu, X2 dengan X2. Ini X2 dengan X2. Ini nilai korelasinya sudah lebih besar dari nilai korelasi variabel dengan variabel lain. 0,847 lebih besar dari 0,540. Begitu juga lebih besar dari 0,378. Pada OP juga begitu. Nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri itu kan 0,853. Itu lebih besar dari variabel dengan variabel lain. 0,853 lebih besar dari 0,536. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk pada cross loading. Cross loading ini adalah korelasi antara indikator dengan variabel. Caranya yaitu di discriminant validity. Nah, ini ada cross loading. Nah, ini bentuk tampilan cross loading.
Mungkin teman-teman agak kesulitan melihatnya. Untuk itu saya sudah pindahkan ke PPT pada cross loading itu, pada hasil cross loading kita. Nah, di sini nilai cross loading ini harus lebih besar dari nilai lainnya. Bisa kita lihat pada HSM ini sudah saya warnai kuning atau oranye ini nilainya sudah lebih besar dari variabel lain. Begitu juga ini HSM, OP juga begitu, sudah lebih besar dari variabel lain. HP juga sudah lebih besar dari variabel lain. KP juga sudah lebih besar dari variabel yang lain. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu mengenai uji reliabilitas atau composite reliability dan juga Cronbach's alpha. Bagaimana cara kita mencari atau melakukan uji reliabilitas ini? Caranya yaitu kita masuk ke construct reliability and validity. Nah, di sini ada dibuat Cronbach's alpha ini dan juga composite reliability. Nah, nilai Cronbach's alpha dan composite reliability ini menurut para ahli nilai standarnya itu adalah 0,7. Nah, jadi jika di bawah, artinya harus di atas 0,7. Jika di bawah berarti tidak bisa dilanjut lagi. Di sini pada data saya semua nilainya kebetulan sudah hijau, artinya sudah di atas 0,7. Untuk itu bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, pada tahap berikutnya yaitu ke tahap 2, itu tentang evaluasi struktural model. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, pada tahap 1 tadi itu tugas kita kan yaitu mengevaluasi tentang data kita, data yang sudah kita buat. Mengevaluasinya itu seperti kita menghapus atau mendelete data yang nilainya tadi merah atau tidak sesuai yang sudah dibuat standarnya. Misalnya ada yang di bawah 0,7 atau di bawah 0,5 tadi. Nah, pada tahap 2 ini berbeda lagi. Kalau tahap 2 ini tugas kita yaitu kita menganalisa nilai yang ada pada data kita. Kita kembali ke PPT dulu nih. Nah, pada tahap 2 ini tentang inner model test, yang dianalisa itu apa? Yang dianalisa itu ada seperti R-square, ada pad coefficient, ada T statistik. Nah, T statistik inilah nanti itu tentang pengujian hipotesis. Nah, pada dasarnya jika kita sudah sampai ke T statistik ini sebenarnya sudah bisa, hanya saja ada hal yang harus kita lakukan setelah itu nanti untuk melangkah ke interpretasi selanjutnya. Nah, interpretasi selanjutnya itu nanti ada tentang predictive relevance dan model fit. Nah, untuk pembahasannya kita kembali ke Smart PLS kita. Pembahasan pertama itu tentang R-square. Nah, R-square ini adalah nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel yang mempengaruhi. Nah, ini ada di quality kriteria, ini ada R-square, kita klik. Nah, di sini pada variabel Y atau pada variabel OP, online promotion, ini didapat R-square-nya 0,678. Nah, jika kita buat ke dalam bentuk persennya, ini berarti nilainya itu sekitar 67%. Artinya nilai variabel yang mempengaruhi pada Y ini itu sudah sebesar 67%. Variabel yang mempengaruhi tadi seperti
hedonic shopping motivates, dan harga produk. Begitu juga pada Z atau KP ini, keputusan pembelian ini sudah mempengaruhinya itu sebesar 0,373. Jika kita buat ke dalam bentuk persennya, ini adalah sebesar adalah sebesar 37%. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya itu adalah kita mencari tentang path coefficient. Path coefficient ini adalah nilai untuk menunjukkan arah hubungan variabel, apakah mempunyai arah negatif atau positif. Menurut para ahli, pada path coefficient ini itu biasanya itu berada di rentang -1 sampai 1, positif 1. Nah, ini dia, ini sudah saya buat di PowerPoint. Jika kita lihat data kita, nah ini semua variabel kita ini, Y atau online promotion dan Z atau keputusan pembelian, ini sudah berada di rentang sebelah kanan, yaitu positif dari 0 sampai 1 ini. Dia kan tidak ada minus ini. Nah, artinya apa? Artinya semua hipotesa pada data kita ini memiliki pengaruh yang positif. Nih, pengaruh positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke t-statistik atau uji signifikansinya. Nah, pada uji signifikansinya ini kita kembali lagi ke project 1 ini. Nah, ini. Nah, menurut para ahli, nilainya itu harus di atas 1,96. Jika sudah di atas 1,96, maka data itu bisa dikatakan signifikan atau variabel itu signifikan. Cara mencarinya gimana? Itu kita masuk ke calculate, lalu pilih bootstrapping. Nah, untuk settingannya ini biarkan aja, ini sudah standarnya. Langsung saja start calculation. Nah, hasil ini tadi kan nilainya itu harus di atas 1,96. Nah, ini bisa kita lihat di statistik ini. X1 atau HSM terhadap Y, ini nilai statistiknya ini adalah 5,385. Ini sudah lebih besar dari atau sudah di atas 1,96. Artinya pada X1 terhadap Y ini nilainya ini sudah signifikan. Gitu juga dengan X1 terhadap Z, nilainya juga sudah signifikan. X2 terhadap Y juga sudah signifikan. Dan X2 terhadap Z ini nilainya masih di bawah 1,96, artinya tidak signifikan. Gitu juga dengan Y terhadap Z, ini juga tidak signifikan. Beberapa data mungkin bisa saja. Tadi kan kita dapat ada yang dia berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Kebetulan data saya ini ada yang berpengaruh positif, ada juga dia berpengaruh positif dan mempunyai nilai yang signifikan. Ada juga seperti ini, X2 terhadap Z, ini nilainya tadi berpengaruh positif tapi dia tidak signifikan. Nah, setelah kita melalui beberapa tahap tadi, seperti tadi kan sudah saya jelaskan, ada beberapa hal yang harus dipastiin dulu sebelum kita melangkah ke interpretasinya, yaitu tadi tentang predictive relevance dan model fit. Nah, predictive relevance ini apa sih?
Predictive relevance ini adalah nilai untuk menunjukkan seberapa baik nilai observasi yang kita hasilkan. Sedangkan pada model fit itu seberapa baik model yang kita teliti. Ini teman-teman bisa bedakan ya. Kalau pada predictive relevance ini tentang seberapa baik nilai observasi. Sedangkan pada model fit ini seberapa baik modelnya. Kalau tadi seberapa baik nilai observasinya, ini kalau model fit seberapa baik model yang kita buat. Bagaimana cara mencari predictive relevance ini? Itu kita kembali lagi ke project 1, lalu calculate, lalu kita klik blindfolding. Untuk settingannya ini kita sesuaikan saja sama yang udah standarnya. Lalu kita start calculation. Nah, menurut para ahli, ketika nilai sudah di atas 0, itu berarti memiliki nilai observasi yang bagus. Nah, ini bisa kita lihat nilainya ini ada pada variabel Y, itu nilainya ada 0,467. Itu berarti sudah di atas 0. Berarti ini memiliki nilai observasi yang bagus atau baik. Gitu juga pada variabel Z. Ini memiliki nilai 0,183. Artinya ini juga memiliki nilai observasi yang bagus atau baik. Lalu pada model fit, kita kembali ke PLS algorithm. Nah, kita klik ini model fit pada quality kriteria. Nah, di sini ada pada model fit, kita lihat pada nilai NFI ini ada 0,676. Nah, jika dibuat dalam bentuk persennya ini, maka artinya model yang dibuat ini itu sudah 67% fit dari data yang sudah kita masukkan. Modelnya ini sudah 67% fit. Sekian penjelasan saya tentang tutorial menggunakan Smart PLS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Terima kasih.